Industri drone dalam negeri Amerika Serikat mendapati dirinya berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hal memproduksi mesin terbang yang dikendalikan dari jarak jauh dan berguna ini di Amerika. Pembuat drone asal Tiongkok, DJI, tetap menjadi raja industri ini, menguasai lebih dari 70% pasar drone global. Tiongkok mendapat manfaat dari ekosistem manufaktur yang sudah ada sejak beberapa dekade lalu, kata salah satu pendiri dan CEO Skydio, pembuat drone Amerika Serikat. Mereka telah membangun perangkat elektronik konsumen selama beberapa dekade. Struktur biaya kami sedikit lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan kami yang berasal dari Tiongkok. Itulah sebabnya kami memilih untuk bersaing atas dasar produk yang memiliki proposisi nilai berbeda berdasarkan AI. Kekhawatiran mengenai keamanan data telah mendorong segelintir anggota parlemen di Amerika Serikat untuk mendorong undang-undang dan inisiatif kebijakan baik di tingkat negara bagian maupun federal yang membatasi penggunaan drone yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Drone DJI saat ini digunakan oleh para peneliti universitas negeri, departemen kepolisian, petugas pemadam kebakaran, dan kelompok lain di seluruh Amerika Serikat yang mungkin terkena dampak potensi larangan terhadap drone produksi Tiongkok. Setiap upaya untuk melarang DJI sebenarnya tidak hanya merugikan DJI, tetapi juga merusak seluruh ekosistem di sekitar drone, kata Adam Wells, Kepala Kebijakan Global DJI, dalam sebuah wawancara dengan CNBC. Ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Kami sangat berharap para politisi melihat fakta, benar-benar melihat laporan audit yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah Amerika Serikat, serta perusahaan swasta yang menunjukkan bahwa produk kami aman datanya. Militerisasi drone yang terus berkembang menunjukkan tipisnya batas antara produk konsumen dan senjata perang. Dalam perang Rusia-Ukraina, kedua belah pihak menggunakan ribuan drone untuk mencoba mendapatkan keunggulan taktis dalam pertempuran yang terjadi di Ukraina Timur. Drone juga digunakan dalam serangan yang dilakukan organisasi militan Hamas terhadap Israel. Jika masyarakat tidak yakin mengenai kemanjuran militer drone kecil dan mikro, kita akan melihatnya setiap hari dalam konflik Ukraina-Rusia, kata Mark Montgomery, Direktur Senior Pusat Inovasi Cyber dan Teknologi di Yayasan Pertahanan Demokrasi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Pertahanan resmi memasukkan nama produsen drone asal China DJI Technology ke dalam daftar hitam atau blacklist investasi pada 5 Oktober 2022. Sebelumnya, DJI sudah lebih dulu dimasukkan ke dalam daftar hitam Entity List Amerika Serikat pada 2020. Kedua daftar hitam ini memiliki dampak yang berbeda untuk bisnis DJI secara khusus di Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menuduh DJI memiliki hubungan dengan militer China, yaitu Tentara Pembebasan Rakyat. Karena masuk daftar hitam investasi Amerika Serikat, DJI tidak bisa lagi menerima pendanaan dari investor asal Amerika Serikat. Pun para investor di Amerika Serikat harus melepas atau divestasi saham di DJI. Melarang sepenuhnya drone DJI di Amerika Serikat awalnya dianggap akan menjadi pukulan dahsyat bagi bisnis drone DJI China, tetapi tidak terjadi. Ini karena setelah sanksi Amerika Serikat diberlakukan, DJI masih mendominasi penjualan drone kecil komersial berkat harga yang relatif rendah, desain yang canggih dan tetap menguasai 75% pasar Amerika setelah pemberlakuan sanksi. Sanksi Amerika Serikat juga tidak begitu berdampak buruk terhadap pasar DJI secara global. DJI masih menguasai pangsa pasar global. Industri drone konsumen di China, juga dikenal sebagai industri unmanned aerial vehicle atau UAV, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya banyak perusahaan yang membuat drone untuk penggunaan komersial, industri dan militer. Teknologi terdepan ditambah dengan meningkatnya permintaan domestik di berbagai bidang serta dukungan kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan industri UAV China dengan kuat dan menjadikannya pasar yang menarik bagi bisnis. Selama beberapa tahun terakhir, pesawat tak berawak telah menjadi pusat fungsi banyak bisnis dan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, meningkatkan akurasi, menyempurnakan layanan dan hubungan pelanggan, serta menyelesaikan masalah keamanan yang menjadi beberapa aplikasi umum drone secara global. DJI adalah sebuah perusahaan teknologi Tiongkok yang berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, yang memiliki fasilitas manufaktur di banyak negara. DJI memproduksi kendaraan udara tak berawak komersial atau drone untuk fotografi udara dan videografi. DJI terkenal dengan drone konsumennya, tetapi perusahaan juga menawarkan drone komersial untuk pertanian, inspeksi infrastruktur dan saluran listrik, serta keselamatan publik. DJI juga merancang dan memproduksi gimbal kamera, kamera aksi, stabilizer kamera, platform penerbangan, serta populasi dan sistem kontrol penerbangan. Dipublikasikan oleh AsiaPerspective.com sebagai negara asal DJI, pembuat drone terbesar di dunia,
drone menjadi semakin populer di China. DJI telah lama menjadi pemimpin global manufaktur drone dan memegang lebih dari 70% pangsa pasar drone global. Selama 2013 hingga 2017, pendapatan penjualannya hampir 2 kali lipat setiap tahun dan hasil industri melebihi 3,8 miliar US dollar pada tahun 2019. Keberhasilan DJI terutama didorong oleh biaya produksi yang rendah, tenaga kerja terampil, serta daya tanggapnya terhadap kebutuhan pasar. Teknologi drone DJI China banyak digunakan di industri musik, televisi, film, dan industri lainnya. Salah satu pasar yang dikuasai drone DJI China adalah pasar Amerika. Namun pada 2020, institusi pemerintah Amerika Serikat telah melarang penggunaan internal produk DJI di Amerika Serikat karena DJI dituduh menjadi bagian dari militer Tiongkok. Tetapi menariknya, mulai tahun 2020, berbagai lembaga di tingkat lokal dan federal Amerika Serikat terus menggunakan produk drone DJI China. Pesona dan semangat inovatif dari drone profesional DJI China adalah bahwa mereka telah mengintegrasikan dengan sempurna teknologi dasar utama yang dikembangkan untuk drone konsumen ke dalam drone profesional. Dengan cara ini, drone perusahaan DJI tetap ramah pengguna sambil tetap melakukan tugas perusahaan yang menuntut secara profesional, dari pemantauan udara dan survei jalan, bangunan dan jembatan hingga misi penyelamatan. DJI telah meningkatkan potensi teknologi drone untuk meningkatkan dan bahkan mengubah cara industri di seluruh dunia beroperasi. Berdasarkan investasi besar dalam R&D dan pengejaran inovasi tanpa henti, DJI telah mengubah persepsi dunia tentang teknologi drone, dan drone tidak lagi hanya dilihat sebagai alat fotografi udara karena kesadaran akan potensi drone terus meningkat. Selain itu, sejak 2015, DJI telah berinvestasi dalam pengembangan drone pelindung tanaman pertanian. Dalam 6 tahun terakhir, mereka telah meluncurkan 4 seri drone perlindungan tanaman yang diluncurkan pada November 2020 untuk membantu petani Tiongkok meningkatkan pendapatan mereka. Berkembang dari teknologi drone ke area industri teknologi lainnya juga terbukti menjadi langkah kunci bagi DJI untuk mencapai dominasi pasar. Sementara para pesaingnya berjuang untuk meluncurkan satu produk, DJI telah meluncurkan aliran drone khusus yang mencakup spektrum penuh kebutuhan dan profesional hingga konsumen biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, DJI telah meningkatkan investasi dalam perluasan merek kamera dan sistem gimbalnya sendiri, termasuk seri Osmo, gimbal seri Ronin, dan kamera gimbal seri Zenmuse. Pada tahun 2017, DJI mengakuisisi saham mayoritas di Hasselblad, sebuah perusahaan terkemuka di industri kamera, dan merilis kacamata terbang pertama, DJI Goggles, yang menunjukkan bahwa visi DJI jauh melampaui sekedar drone. Selain itu, mulai tahun 2019, DJI secara berturut-turut meluncurkan robot pendidikan profesional seri RoboMaster, mengadakan RoboMaster Robot Master Challenge, dan mendirikan cabang untuk memperluas bidang pendidikan teknologi yang populer bagi remaja. Melalui promosi silang yang cerdik dari aneka perangkat di berbagai bidang, DJI telah mampu menembus seluruh pasar teknologi, menciptakan ekosistem DJI lengkap yang mirip dengan Apple. Di tahun-tahun berikutnya, DJI juga merilis beberapa seri drone komersial yang laris manis di pasaran global, seperti Mavic Series, DJI Air Series, FPV, DJI Mini Series, dan lain-lain. Pihak DJI mengungkapkan bahwa DJI tetap berkomitmen mengembangkan produk-produk paling inovatif di industri yang membentuk perusahaan dan menguntungkan dunia. Berbeda dengan Huawei yang efeknya terbilang signifikan karena perusahaan tersebut tak bisa menggunakan aplikasi dan aneka layanan Google di ponsel. Untuk DJI justru berpengaruh terhadap ekosistem, alias ruginya akan meluas dari pelarangan ini karena ternyata banyak aplikasi dari perangkat lunak buatan Amerika Serikat tersemat dalam sistem drone DJI. Alhasil, menurut para pengamat, bisnis DJI yang terstruktur akan cenderung bisa berjalan dengan baik.